Oke, Pak Ferry, saya tanya lagi tentang aglomerasi ini. Jadi, apakah menurut Pak Ferry, ini kan kita mau menghadapi pilkada, begitu ya, pilkada serentak. Apakah menurut Pak Ferry, para calon yang besok akan bertarung itu mestinya mengetahui isu tentang aglomerasi ekonomi ini, Pak? Menurut saya wajib. Oke, Gitu. Pak, apakah konsep ini ya, harus berbentuk dengan misalnya pemekaran wilayah atau yang misalnya dari dulu digaung-gaungkan sebagai isu provinsi Solo Raya begitu? Apakah harus ke arah sana? Menurut saya tidak harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast tribunsolo.com sama saya Haji Pramastra, dan hari ini kami kedatangan dua orang tamu yang kita akan bahas dengan sesi yang dengan tema yang menarik. Yang pertama adalah Ketua Kadin Surakarta, Pak Ferry Septa Indrianto. Benar ya Pak Ferry? Saya menyebutnya. Pak Ferry. Sehat Pak Ferry? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih meluangkan waktunya. Terima kasih juga. Ke kantor Tribun Solo, Pak. Yang kedua ada Pak Malik Cahyadin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Betul. Solo. Pak Malik ini dosen ekonomi, itu Pak Malik ya. Betul. Sebagai pengamat ekonomi. Nah, kenapa hari ini ada Ketua Kadin, ada juga akademisi di bidang ekonomi, ada pakar ekonomi begitu? Karena saya ini terdidik Pak Ferry, ingin tanya langsung ke sumbernya. Belakangan ini bermunculan di media massa tentang konsep aglomerasi Solo Raya yang banyak digaungkan oleh Pak Ferry ya, di media massa, termasuk di Tribun juga begitu. Nah, kita langsung aja Pak Ferry supaya kita bisa diskusi, bisa sharing dan bisa berbagi dengan Tribuners di sana, terutama teman-teman Gen Z begitu. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan aglomerasi Solo Raya ini? Ya, mungkin bisa Pak Ferry bisa menjelaskan dengan bahasa yang awam begitu, Pak. Oke, makasih Mas. Terima kasih atas waktunya. Aglomerasi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, sudah berlangsung lama. Bahkan kalau bicara sejarah, aglomerasi ini hubungannya dengan geografi. Bagaimana hubungan masyarakat antar daerah itu bisa bersatu, bisa saling membutuhkan tanpa ada border, batas-batasan. Nah, beranjak daripada itu, di kota Solo saat ini tentang aglomerasi dalam bahasa perekonomian maupun pengembangan wilayah itu hubungannya dengan tiga: geografi, pertumbuhan ekonomi, dan kemudian industri. Ketiga ini saling merekatkan, saling mengisi, saling berproses, sehingga dalam konteks kota Solo itu saat ini sudah batas wilayah kita, tanahnya sudah habis. Kota Solo. Kita bicara Surakarta. Solo ya, udah habis. Lahannya sudah tidak ada lagi. Kita mau bicara tentang pembangunan berkelanjutan, tidak akan bisa berlanjut apabila konteks daripada aglomerasi nggak berhasil kolaborasikan, sinergikan dengan wilayah setempat. Dengan wilayah setempat ini maksudnya dengan wilayah sekitar Solo Raya, gitu ya, Subo, Sukowono, Sraten. Jadi tentang aglomerasi hubungannya juga dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Artinya tujuan pembangunan berkelanjutan itu sangat erat kaitannya dengan aglomerasi ini, di mana kita mengelola perekonomian daerah, mengelola pembangunan kota Solo dan sekitar kita itu harus saling sambung sinambung. Karena sekali lagi ini adalah demi kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat kita ke depan. Contoh konkretnya seperti apa Pak Ferry? Misalnya nih di kota Solo membangun public space, ya, konkretnya nanti akan seperti apa aglomerasi ini misalnya? Ya, seperti Solo ya. Solo saat ini kan sudah menjadi sebuah gunung es. Artinya nilai pertumbuhan ekonomi sudah sangat tinggi. Bahkan di tataran Indonesia salah satu yang tertinggi. Kemudian yang kedua, pembangunan juga sudah masif. Sehingga kalau public space yang dikatakan nanti mau dibangun di kota Solo itu nggak ada tempat. Kita harus melihat fasilitas infrastruktur di kota Solo seperti apa.
Contoh Solo dibandingkan dengan Jogja. Pembedanya apa? Jogja punya JEC, Jogja Expo Center, di mana di situ sebagai infrastruktur untuk menumbuhkan pariwisata dalam konteks adalah MICE, meeting, insentif, dan seterusnya itu. Nah, dalam kota Solo ini, jika nggak ada public space seperti JEC di Jogja itu, ya kita akan kalah saing. Sehingga Solo harus membutuhkan daerah tempat lain. Dalam hal ini mungkin Sukoharjo, Karanganyar, atau mana yang harus kita buatkan kolaborasi. Seperti itu. Sehingga dalam konteks kita pengen pengembangan wilayah, pengen memaksimalkan potensi kita, yang mana kita rasa ya, Mas juga merasakan juga, mungkin pemirsa juga merasakan, apakah sudah maksimal, sudah optimal? Pasti katakan belum. Dan jangan sampai optimal, jangan sampai merasa puas. Ya walaupun sekarang kota Solo sudah delit, sudah memiliki nilai jual sangat tinggi, kan gitu ya, dengan program 17 prioritas Mas Gibran, kemudian event di kota Solo, bayangkan setahun berapa banyak event. Itu tujuan itu apa? Meningkatkan nilai jual kota Solo, berimage Solo sebagai timur, lakukan promosi besar-besaran, itulah hasilnya. Sehingga gunung es itu harus meninggi, kemudian harus meleleh. Meleleh inilah, konsep inilah yang tentang aglomerasi tadi. Jadi mengalir, meleleh ke samping. Ke kota-kota, maksudnya ke kota ya, ya penyangga kita. Daerah-daerah penyangga. Iya, seperti itu. Artinya agar daerah-daerah lain itu ikut kecipratan begitu. Iya, betul. Nah, selama ini bagaimana Pak Ferry? Apakah belum terjadi atau bagaimana Pak Ferry? Sekali lagi ya, kalau kita bicara aglomerasi, bicara tujuan pembangunan berkelanjutan, prinsipnya adalah proses tidak boleh ada yang tertinggal, no one left behind. Dan apabila katakanlah gini, kota Solo nanti sebagai kota marketing, kota Solo kan bukan kota produsen, kota marketing sama kota konsumen. Ketika dia memarketkan dari secara investor masuk ke kota Solo Raya, kota Solo udah habis, otomatis Solo Raya. Pertanyaannya adalah, ketika dia berhasil masukin investor ke Sukoharjo melalui kota Solo, Solo dapat apa? Itu proses secara administrasi dan kerjasama dengan daerah kan belum terbentuk. Dan sekali lagi, mohon maaf, yang saat ini mengalami adalah Solo, yang lainnya belum mengalami karena wilayah masih banyak yang kosong. Kalau Solo udah habis. Sehingga hal inilah yang menurut saya Kadin Surakarta harus kita sampaikan ke publik. Semoga ini menjadi public discourse, momentum yang tepat ini. Oke. Saya geser ke Pak Malik, masih hangat ini. Pak Malik, kalau dari kajian akademis begitu, bagaimana sih konsep aglomerasi ini Pak Malik? Oke, terima kasih Mas. Jadi kita runtutkan ya, supaya Tribuners namanya itu lebih mudah mencerna. Ada beberapa isu berdasarkan level otoritasnya. Di level nasional kita sudah ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Tidak mungkin Solo menjalankan target pilar-pilar itu sendiri. Yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang nasional 2045 itu juga sama, tidak bisa berjalan sendiri. Di level bawahnya provinsi, di rencana pembangunan jangka panjang provinsi sampai 2045 secara spesifik Solo Raya itu wilayah pengembangan Subo, Suko, Wonosraten. Itu satu paket. Sektor yang dieksplisitkan ada 3, investasi atau industri, pariwisata, dan pertanian. Ya, kalau kita lihat dari struktur 7 itu, tidak semua 3-tiganya ada di masing-masing 7 itu bisa jadi Solo hanya punya 2, nggak punya pertanian. Daerah lain hanya punya 1 atau 2, investasi kurang, pariwisata kurang. Nah, itu isu di level provinsi. Nah, sekarang isu di level Solo dan Solo Raya. Tadi sudah disampaikan Pak Ferry, sebenarnya Solo ini berkembang begitu cepat dengan kapasitas luas yang sangat kecil. Kita hanya 46 km persegi. Seper-10-nya daerah lain. Mungkin malah seper-15-nya daerah lain gitu. Itu kalau kita menggunakan pendekatan pembangunan atau makro, namanya full employment sumber daya, itu cepat sekali nanti. Kalau full employment itu berarti ya sudah sumber daya itu kita pakai maksimal. Nah, kita mau ngapain lagi? Efisiensi lah atau pindah ke high teknologi lah itu. Tetapi kita melihat daerah lain ini kan
harus juga bisa mengikuti kita. Gitu. Karena ketika kita Solo ini sudah berpindah misalkan dari pembangunan tradisional ke teknologi tinggi, sementara daerah lain tidak, ini juga bingung marketnya kemana? Nggak ada market ini. Itu ada Solo kan ada banyak nih, Solo Technopark, ada kampus-kampus besar, ini harus didistribusikan, dirembeskan. Itu bahasanya spillover efeknya begitu. Di konteks Solora sendiri sebenarnya kita bisa balik 20 tahun ke belakang. Itu sudah ada kerjasama antar daerah. Problemnya adalah itu kan kesejajaran. Ketika wilayah itu bekerja sama dalam level kesejajaran yang sama, itu tidak akan efektif. Memerlukan degree yang lebih tinggi, entah itu level provinsi, entah itu level nasional untuk mengkoordinir daerah yang sejajar itu. Lalu contoh lainnya adalah Soloraya Creative Expo itu kan sudah brandingnya sudah Soloraya itu. Nah, supaya ini lebih tinggi nilai tambahnya, berarti harus ada levelnya di atasnya yang bisa ngordinir itu lagi. Jadi konteksnya adalah sebenarnya secara intuisi, secara alami konteks bisnis ini sudah berjalan. Problemnya itu kita hanya memerlukan legalitas dan sinkronisasi antar pengambil kebijakan. Tuh. Sehingga sebenarnya Pak Ferry dan asosiasi usaha ini mendorong itu memulai lebih cepat. Tuh, memulai cepat karena biasanya begini ya, kita itu kan tidak akan mungkin belajar terus-menerus mendadak. Kita harus antisipasi manajemen risiko jauh-jauh hari. Tuh, ketika nanti Solo itu sudah full employment, nggak ada daerah lain yang menampung, ini nggak bisa diapa-apain lagi. Tuh, dia hanya terima orang datang, penduduknya tambah banyak, kemacetannya tambah tinggi, dan kita nggak bisa inovasi lagi karena nggak ada ruang lagi. Maka daerah 6 ini membuka diri secara struktural ya, struktural berarti policy maker gitu. Kalau secara alami sudah kan, sudah industri di Sukoharjo, di Klaten, di Karanganyar pasti lewat Solo. Orang-orang di 6 wilayah ada yang bekerja di Solo, sekolah di Solo. Mereka balik itu akan secara alami akan melihat Solo berkembang begitu pesat, mengapa kita nggak ngikut gitu. Nah itu sehingga kita kan mencoba untuk menjalankan kedua-duanya itu. Masyarakat juga realisasinya sudah melakukan itu, pelaku usaha sebenarnya juga sudah melakukan itu, hanya persoalannya mungkin kendala struktural. Jadi policy maker yang mungkin belum menangkap itu secara bersama. Tapi kalau kita ingin lihat terjemahan dari RPJP Jawa Tengah bahwa kita itu adalah wilayah pengembangan, maka logikanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Menggunakan itu saja berarti kita harus berpikir, berarti harus ada instrumen yang dipakai untuk membuat 7 daerah ini mau berbagi resource. Nah, Pak Ferry menggunakan kata aglomerasi karena undang-undang yang sudah berjalan adalah undang-undang daerah Jakarta. Kita bisa adopsi polanya itu untuk merumuskan bagaimana policy maker di 7 daerah melakukan koordinasi. Sebenarnya itu bahasa urutannya mungkin itu. Ya. Pak Ferry, aku tadi penasaran sama Pak Ferry disebut kalau Pak Ferry sudah punya semacam patokan gitu ya di Jakarta begitu. Apa yang bisa diambil dari itu Pak Ferry di Soloraya itu? Jadi khususan ya untuk kota Solo ini memang. Kalau kota lain, Jakarta agak berbeda sedikit ya. Sekali lagi Jakarta ibu kota. Kalau Solo ini kan bukan ibu kota. Dan yang mengalami seperti ini, kota Solo saat ini kehabisan wilayah, habis dan pengembangannya sudah luar biasa tingginya, secara cepat, secara menukik kan gitu Pak. Betul. Sehingga yang saat ini mengalami selama Republik ini berdiri baru kota Solo. Iya. Dan ini kan dampak daripada apa? Otonomi daerah. Ternyata ada disrupsi loh di situ. Memang tujuan otonomi daerah supaya fokus. Setiap kepala daerah biar fokus menciptakan kemajuan daerah masing-masing. Tapi bukan berarti terus tidak bisa maju ketika hanya batas wilayah, Pak. Sehingga di sini saya melihat sangat khususan untuk kota Solo, dan saya ingin membuat satu mutual understanding, pemahaman bersama dengan cara kita ini, dengan cara kita mempublikasikan kondisi kita, status kita, kota Solo sudah sampai seperti ini. Disrupsi sudah di depan mata.
Sehingga dampaknya kalau nggak selesaiin apa? Ya kesejahteraan masyarakat. Karena lapangan pekerjaan akan susah. Mengingat bonus demografi juga akan di depan mata kan. Tapi apabila angkatan kerja kita semakin lama semakin banyak dan tidak ada yang menampung, lapangan pekerjaan juga nggak terbuka luas, dampak daripada investasi nggak bisa masuk, kan rugi, Pak. Dan kita harus berbagi di sini, antar wilayah daerah harus berbagi. Sekali lagi proses ini semua dapat berjalan ketika no one left behind, tidak boleh satupun yang tertinggal dalam mekanisme proses. Jadi setiap pemerintah daerah sudah dapat keuntungan, mendapat PAD gitu loh. Nah ini lebih konkretnya bagaimana sih Pak untuk apakah harus ada undang-undang khusus ataukah sebutan region istimewa ya buat seluruh rakyat ini, atau bagaimana sehingga ini bisa dilakukan? Kenapa kok nggak dilakukan? Oke, besok dilakukan, kita jalankan begitu. Kenapa kok nggak bisa semudah itu? Karena menurut saya mutual understanding belum tercapai. Antara para pemahaman bersama, kesamaan bersama, pemahaman itu belum sampai ke titik pencerahan secara wilayah ya. Ketika itu sudah belum ada sama-sama memahami kalau ini penting dan harus dilakukan segera begitu. Ya bahwasanya aglomerasi kebutuhan bersama. Pada suatu ketika daerah Anda juga akan mengalami seperti kota Solo. Benar nggak? Iya. Hanya sekarang yang duluan Solo gitu kan. Sehingga seolah-olah Solo ini bicara sendiri. Harus bicara aglomerasi. Terus kemudian orang menganggap, "Boh, kok kamu menang-menangan kan gitu kan?" Padahal nggak seperti itu. Pada suatu ketika suatu daerah ketika bertumbuh dengan pesat, sudah memaksimalkan semua sumber daya tanahnya, kepemilikan batas wilayah sudah maksimal, maka dia harus mengembangkan ke sekitarnya. Positif kan? Jadi menurut saya ego sektoral sudah nggak relevan lagi lah. Oke, gitu. Pak, apakah konsep ini harus berbentuk dengan misalnya pemekaran wilayah atau yang misalnya dari dulu digaung-gaungkan sebagai isu provinsi Solo Raya begitu? Apakah harus ke arah sana? Menurut saya tidak harus. Coba bayangkan kalau di Republik Indonesia ini mengalami kota Solo begitu, terus mengusulkan pemekaran, kan nggak bagus juga. Akan disintegrasi. Ingat loh, sekarang ini kan zamannya sudah connected antara bumi, lingkungan, sekitar kita sudah ketersambungan. Tetapi di kota Solo ini atau batas wilayah membuat disintegrasi. Otonomi daerah itu tadi. Makanya menurut saya ini salah satu upaya kita dengan media, dengan Timmas. Ini adalah satu, ini kontribusi kita untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Solo Raya. Oke. Terus sekali lagi Pak Ferry, kalau Solo tadi wilayahnya yang sangat sempit, tapi pembangunan begitu masif begitu. Dengan adanya aglomerasi ini mungkin bisa berkembang begitu ya. Lalu kalau kabupaten penyangganya, apa keuntungan yang bisa mereka peroleh dari konsep ini? Jadi harus berbagi peran dan berbagi hasil. Katakanlah kota Solo ditugaskan sebagai marketing untuk kota marketing, kota pasar, bertemunya antar pasar sesuai dengan sejarah zaman dulu, bahwa Mataram Islam sebagai pusat ibu kota di kota Solo, dan di situ adalah sebagai jantung dari perekonomiannya, tempat bertemunya antara konsumen dan produsen, kan gitu ya. Kita kembali kepada sejarah. Itu silakan. Artinya berbagi peran, berbagi hasil, siapa melakukan apa ini harus kita lakukan. Public discourse inilah yang harus kita bangun di momentum yang sangat tepat. Pak Malik, saya ke Pak Malik lagi nih. Saat ini tuh apakah potensi ekonomi dari seluruh raya itu sudah tergarap semuanya? Nah, itu kalau kita lihat ya, data makro ini kan ada yang berbeda signifikan, ada yang on average, rata-rata mendekati lah. Pertumbuhan ekonomi mirip-mirip 5% lah, gak jauh-jauh itu. Tetapi per kapita income bedanya tinggi sekali. Lalu kita lihat upah minimum kabupaten, ya mirip-mirip begitu. Nah, artinya kalau kita lihat ada indikator yang sangat berbeda signifikan dan ada yang rata-rata, ini berarti ada sesuatu yang harus kita sinkronkan. Kepadatan penduduk Solo itu di atas 10.000 per kilometer, yang lainnya 1.000. Ini jadi
masalah juga kalau kita kendalikan, karena fungsi ekonomi salah satunya adalah penduduk, baik penduduk sekarang yang generasi tua atau penduduk masa depan yang generasi muda itu. Sehingga kalau misalkan ya Solo itu berkembang sudah mendekati full employment, daerah lain mau membuka diri nih, yaudah misalkan ya Wonogiri, Sukoharjo, tolong dong kita pariwisata wilayah selatan atau pengembangan UMKM kita bantu Solo. Oke, Solo jadi hubnya, pintu masuknya itu, karena Solo secara wilayah kan menghubungkan Jawa Timur, DIY begitu kan. Pada saat jalur lintas selatan belum hidup maksimal, nah sehingga nanti Solo itu akan dibutuhkan. Yang penting secara struktural tadi policy maker mau mensinkronkan. Nah kalau pengalaman kita adanya badan koordinasi antar daerah itu paralel, itu nggak bisa, perlu ditarik di atasnya, entah minimal level gubernur, entah level nasional, entah misalkan perpres yang cepat itu kan, itu untuk menaungi ini, untuk mengkoordinir ini. Nah, kalau kita lihat yang lain misalkan, dilihat dari accessibility-nya. Kalau misalkan Solo terkunci, bagaimana orang luar, investor asing masuk ke Wonogiri, nggak ada jalur, gitu. Kalau misalkan Karanganyar itu sudah ke arah Magetan itu sudah penuh, terus membuka lahan baru pariwisata daerah Klaten, Boyolali, nggak ada jalur juga. Nah, sebenarnya yang paling gampang adalah ketika kita ingin mencoba membuka wilayah-wilayah ini, lalu kata Pak Ferry berbagi peran, itu yang paling mudah kita bayangkan. Dan semua pasti dapat kuenya. Itu hanya saja kan kalau kita ibarat ngitung investasi, nggak semuanya di tahun pertama investasi itu dapat untung semua. Itu kadang ada daerah yang nol, tapi kita bicara in the long run. Sebenarnya itu yang paling gampang kita bayangkan. Oke, Pak Ferry, saya mau tanya nih, apa yang harus dilakukan pemerintah ya agar ini bisa berjalan begitu? Ya harus segera merumuskan kebijakan. Oleh karena itu kita merasa dari Kadin sebagai organisasi non pemerintah melibatkan diri, kan berhasil dari pemerintah. Keterlibatan dari aktor-aktor non pemerintah ini sudah berbicara, sudah memberikan satu kajian. Nah proses ini kita lagi kajian nih Mas. Nanti kajian akan sebentar lagi selesai dari UNS, kita akan sampaikan ke pemerintah. Harapannya segera rumuskan kebijakan ini, karena disrupsi ini sudah di depan mata. Dan menurut saya ini satu kebahagiaan. Iya kan? Nah, tapi kalau untuk melakukan itu, untuk menerapkan konsep ini, apakah sebetulnya rumit nggak sih sebetulnya? Sama apakah sekali. Itu perlu sebuah proses tertentu sehingga berkepanjangan begitu, atau bisa dilakukan dengan cepat begitu Pak Ferry? Mutual understanding itu adalah poin satu, itu tentang kolaborasi adalah satu hal keuntungan bersama. Jadi ketika kolaborasi terjadi itu sudah menjadi suatu keuntungan bersama. Kolaborasi terjadi apabila saling menguntungkan. Dan disinilah menurut saya momentum yang bagus ini, Solo mumpung enak dijual gitu kan, sebagai pintu investasi, pintu pengembangan pariwisata, revitalisasi dan seterusnya lah, itu bisa dikembangkan ke wilayah sekitar kita. Berbagi peran saja kan gitu. Ketika kita tugas untuk marketing, kita akan marketing ke nasional, bahkan ke internasional. Kan Apple mau masuk dan seterusnya, itu kan harusnya kita siapkan. Sekali lagi, bangsa ini masalahnya cuma dua, daya saing dan apa? Competitiveness-nya kita kurang. Beda dengan Cina. Cina negara dalam hal investor, Pak, investasi luar biasa. Tanah disiapin sama negara. Labor dikasih, harganya sekian loh cost-nya, sehingga produknya bisa kompetitif. Nah inilah dalam rangka aglomerasi tujuannya untuk menciptakan, mewujudkan efisiensi dalam hal daya saing kita. Oke Pak Ferry, saya mau tanya satu lagi Pak. Dengan isu lama begitu ya, dengan wacana adanya Provinsi Solo Raya, apakah ini membantu? Provinsi Solo Raya adanya, kalau misalnya Solo Raya itu menjadi provinsi sendiri gitu, apakah aglomerasi ini bisa lebih cepat dilakukan? Saya khawatirnya itu jadi presiden buruk ya untuk wilayah lain. Nanti jadinya malah tidak integrasi, malah disintegrasi. Itu yang kita jaga. Toh apa susahnya sih kerjasama? Daripada sama-sama ego sektoral, nggak ada yang masuk juga, investasi itu apa? Kan gitu. Oke.
aglomerasi, sorry saya ke Pak Malik lagi. Aglomerasi Solo Raya Pak Malik itu kalau bisa membangkitkan perekonomian di daerah. Ya, ini nanti konsepnya akan saing-saingan atau sama rata. Katakanlah ini kita bicara untuk masyarakat gitu. Jadi tingkat kemakmuran ini bisa semakin merata atau nanti malah bisa saing-saingan begitu. Sebenarnya dalam bisnis itu kompetisi hal yang biasa ya. Selama itu fair. Tuh, ukurannya kan fair itu. Nah, ketika aglomerasi dibuat, ini sebenarnya kan ibarat kita membayangkan skala bisnis itu naik satu, naik bareng. Gitu. Jadi kalau Solo itu ibaratnya kelasnya sudah industri besar, maka dia bisa bersama-sama dengan 6 daerah ini yang industri menengah. Jadi industri menengah nanti naik skalanya. Apakah itu saing-saingan? Enggak juga, karena ini kan satu kawasan saling mengikat ya, saling membutuhkan. Paling gampang begini, anak muda kita besok ketika di Solo sudah penuh, biaya hidupnya tinggi, maka dia akan mencari solusi di 6 daerah berikutnya. Ketika 6 daerah berikutnya itu nggak naik skala ekonominya, mereka juga bingung. Gitu. Padahal mereka sudah pernah hidup di Solo, belajar bisnis dengan skala yang tinggi. Itu sehingga pola ekonomi itu bukan lagi saing-saingan atau mungkin tanda kutip mematahkan satu dengan lain, ini bukan, tapi menaikkan skalanya tuh, sehingga nanti akan dapat porsi yang proporsional. Karena nggak akan mungkin 6 daerah ini akan menaik skalanya pada waktu yang sama, pada porsi yang sama. Minimal mereka pada posisi yang sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, itu udah bagus. Itu akibat dari sinkronisasi tadi. Jadi, contoh misalnya Wonogiri sisi selatan, kita pun JLS nih, tolong dong Solo lihat potret itu, apa yang bisa dibangun di situ sehingga orang tidak hanya berhenti di Solo, Solo Baru gitu, Karanganyar, Sragen, Klaten atau Boyolali, bawa dong ke JLS. Nah, itu minimal kan sisi selatan Wonogiri, nah itu nggak ada itu saling mematikan. Betul. Dan masyarakat Wonogiri yang sekolah di Solo, sekolah di luar negeri atau provinsi lain akan kembali ke daerahnya dengan ruang yang enak. Mereka punya kreasi. Oh ini loh, akibat kita sinkronisasi, anak-anak muda kita sekarang itu enak hidupnya. Happiness-nya mereka naik, mereka balik ke daerah itu dengan happy, misalnya gitu. Sebenarnya itu yang kita sasar sebenarnya dari aglomerasi itu. Pak Ferry, barusan kemarin ada berita yang kurang mengenakan dari teman-teman industri ya, terutama di tekstil begitu ya. Kemarin beberapa dikabarkan tutup begitu. Dengan adanya aglomerasi ini Pak Ferry, apakah bisa menghindarkan atau bisa meminimalisir risiko-risiko seperti itu? Yang jelas dengan aglomerasi itu setidaknya akan menciptakan bangkitan ekonomi baru. Sebaran pemerataan pertumbuhan ekonomi juga semakin luas. Dan kita harus memastikan bahwa proses pertumbuhan ekonomi itu harus secara inklusif. Lokal, sumber daya nyata kita harus bermain sebagai peran utama di situ. Kalau tentang berita buruk tadi, memang ini dampaknya sangat luas ya. Akibat dari sudut pandang yang sangat besar ya, dari geopolitik dunia, dampak dari Ukraina sama itu sangat memang sangat nuansanya ke situ. Apalagi produk dari luar itu masuk dengan murah. Bayangkan barang dari Cina masuk ke Indonesia semurah itu. Itu dampak dari apa? Tadi dia mampu menciptakan daya saing, mampu menciptakan competitiveness. Nah, kita kembali ke aglomerasi. Kalau investor mau masuk nih, katakanlah Solo tidak ada, terus dilempar ke Wonogiri. Mohon maaf nih, ini nggak Wonogiri ya. Pastikan apapun secara infrastruktur lebih siap di kota Solo. Lalu investor itu diminta oleh wilayah tersebut, kamu yang bangun infrastruktur dong. Kan kamu udah saya izinkan, kira-kira kompetitif nggak? Kan gitu Pak. Itulah yang harus disadari. Maka mutual understanding, kepahaman bersama, kesamaan visi ini sangat penting. Pencerahan secara luas. Oke, Pak Ferry, saya tanya lagi tentang aglomerasi ini. Jadi, apakah menurut Pak Ferry, ini kan kita mau menghadapi pilkada begitu ya, pilkada serentak. Apakah menurut Pak Ferry para calon yang besok akan bertarung itu
mestinya mengetahui isu tentang aglomerasi ekonomi ini, Pak? Menurut saya wajib. Belanja masalah ketika kita terjun ke bawah ke lapangan itu memang kalau masalah batas wilayah itu tidak tuntas, tidak selesai dan stuck, pembangunan nggak bisa dikembangkan ke sekitar kita, maka akan terjadi masalah sosial. Disintegrasi tadi. Kalau bilang adalah pemekaran wilayah dan seterusnya. Itu menurut saya harus dipikirkan sekali lagi. Kan itu bagian daripada pembangunan dan bagian daripada bernegara kan. Pembangunan itu adalah upaya bersama untuk menjawab ketidakpastian di depan. Itu adalah pembangunan, hakikatnya di situ. Jadi mestinya para calon kepala daerah siapapun itu mestinya Wajib. sudah mikir tentang aglomerasi, Wajib. Pak, ya. Jadi tidak hanya mikir tentang kota Solo ini saja Ya. besok begitu. Artinya bisa ditanyakan di debat ini, harusnya jadi Wajib debat itu, ya, Pak harus, Ferry, ya. harus. Oke. Dan menurut saya ya, resonansi ketika menyelesaikan masalah aglomerasi ini luas. Sehingga kemiskinan, kesengsaraan masyarakat di bawah itu akan semakin terkikis habis. Karena lapangan pekerjaan terbuka luas. Memudahkan investasi masuk, pengembangan secara kerjasama wilayah pariwisata Solo Raya semakin luas. Dan kita kemarin ada helikopter, Iya, iya. helikopter Solo Raya, Pak. iya. Itu sebagai, Solo Bridge Seal itu. iya, pakai helikopter kita keliling Solo Raya. Ini baru awal, nanti ke depan kita mau buat paket ke Lawu, gitu, Gunung Lawu, ke Merbabu. Oke, Pak Ferry sebagai ketua Kadin nih, Pak Ferry kan pasti lah kenal sama kiri kanan begitu ya. Siapa yang besok, termasuk siapa besok yang katanya mau maju begitu ya. Menurut Pak Ferry sudah sampai nggak sih tema aglomerasi ini ke para calon kepala daerah? Harusnya memaknai kota Solo yang luas hanya 44 km persegi itu satu aksensi pemaknaan yang harus dalam, luas yang sangat sempit. Dan saya berharap yang maju ke depan itu berpikir seperti dulu zaman kerajaan Mataram Islam, di mana denutnya di pemerintahan Indonesia pertama itu ada di Solo, Surakarta. Artinya spirit of Java yang digaungkan sejak Pak Jokowi itu harus terjawantahkan sampai ke bawah, ke semua stakeholder di kota Solo dan sekitar kita. Oke. Pak Ferry, makasih, terima kasih banyak Pak tentang penjelasan konsep aglomerasinya, sebuah diskusi singkat yang menarik ya, sharing dari Pak Ferry yang menarik. Kita doakan ya yang terbaik ya. Semoga besok hasil studi dari UNS bisa mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah daerah. Gitu, Pak Ferry. Baik, Tribuners, demikian ngobrol singkat kita dengan Pak Ferry sebagai Ketua Kadin Surakarta dan Pak Malik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surakarta. Kita bertemu di podcast tribunsuara.com selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.